bukan asal air, tetapi air ini menyucikan tangan kita supaya tangan kita ini tidak berbuat hal-hal yang negatif. Tangan ini harus mengerjakan yang benar, bekerja dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sahabat Islam Omah Islami? Berjumpa lagi bersama saya di channel Omah Islami. Kali ini saya akan membahas seorang mu'alaf datang dari agama Kristen. Beliau mu'alaf yaitu bernama Syukur Tulus Ikhlas. Beliau tadinya beragama Kristen, namun dengan seiringnya perjalanan karena tur di Mesir melihat kehidupan Islam yang sangat bagus dan damai, beliau akhirnya menjadi seorang mu'alaf. Beliau adalah seorang pembuka agama dan pendeta. Tadinya lahir di kota Bogor dan dibesarkan di lingkungan Kristen yang cukup taat dengan agamanya. Namun di suatu hari beliau pergi berjalan ke beberapa kota atau negara, yaitu mencakup Mesir, Yordania, dan lainnya. Disitulah beliau mulai melihat kehidupan seorang muslim yang sangat damai dan enak dipandang. Dari situlah seorang Syukur Tulus Ikhlas mulai tertarik dengan agama Islam. Bagaimana kelanjutannya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, komen, agar channel ini dapat terus berkembang dan kalian tetap update video terbaru dari saya. Nama saya Syukur Tulus Ikhlas Yanipar. Saya dari latar belakang Kristen di Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Jadi saya juga seorang pemuka agama yang dulu juga pendeta di sebuah gereja kecil. Saya lahir di kota Bogor 10 Agustus 1975, dibesarkan dari keluarga Kristen yang cukup taat, dan kebetulan saya biasa juga dulu sekolah di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, dan memang di samping saya seorang Kristen, saya juga biasa dengan pelajaran agama karena waktu itu pelajaran agamanya agama Islam. Jadi untuk itu saya biasa saja. Tapi sampai sekarang keluarga kami masih tetap Kristen dan ayah saya seorang pendeta ya. Gitu. Apa yang memotivasi Bapak untuk memeluk agama Islam, Pak? Jadi memotivasi dalam memeluk agama Islam. Jadi saya boleh kilas balik ya, kilas balik. Ketika pertama saya mendapatkan kesempatan, waktu itu saya diajak keluarga untuk pergi ke Mesir, Yordania, Yerusalem. Saya di sana melihat kehidupan Muslim, ya. Walaupun waktu itu kita tur untuk ziarah ya ke Yerusalem karena saya seorang Kristen. Saya melihat kehidupan Muslim yang ada di sana. Begitu indah, begitu nyaman dilihat dan enak. Saya berpikir pada waktu itu, oh ternyata begini ya kehidupan seorang Muslim di luar negeri, di Timur Tengah. Mereka sangat santun, mereka sangat baik. Bahkan waktu itu saya pernah di Yordania, saya ada rasa sakit gatal, saya cuma pakai bahasa Inggris. Mereka sangat peduli ya, karena saya sakit, dia kasih saya obat. Jadi di sini seorang Syukur Tulus Ikhlas mendapatkan hidayah. Dia mempelajari dari tata cara orang-orang Yahudi di sana, Israel,
di sana juga ternyata melaksanakan seperti apa yang orang Muslim laksanakan. Mereka bersyahadat, mereka melakukan selota, melakukan puasa, melaksanakan sedek. Jadi di sana itu orang-orang Kristen pun ikut melaksanakan apa yang orang Muslim laksanakan. Di situ syukur tulus ikhlas, penasaran, lalu bertanya-tanya. Bertahun-tahun dia ke Yerusalem mencari informasi, menggali informasi, belajar terus belajar. Akhirnya beliau mendapatkan hidayah. Kita lanjut ke videonya. Nah, waktu itu saya lihat, oh mereka sangat menghormati, ya sangat peduli sama saya. Nah, saya melihat juga tata cara peribadatan di sana ya. Kebetulan ketika waktu itu berbarengan dengan sholat Jumat, ya jadi saya melihat betapa mereka juga melaksanakan ibadahnya dengan taat, dengan tertib, dan saya melihat, oh itu suatu hal yang cukup oke nih, saya bilang gitu kan. Jadi padahal saat itu saya sedang lagi tur untuk ke Yerusalem ya. Nah, di samping itu saya juga jadi setelah dari Yerusalem, Yordania, Mesir, saya kembali ke Indonesia. Saya berpikir tentang sebuah agama, yaitu agama Abrahamaik atau Ibrahim. Kita tahu akar permasalahan untuk agama Ibrahim ya, dari Jews, Christianity sampai ke Muslim. Nah, saya melihat di situ ada benang merah yang perlu kita pahami sebagai warga agama Abrahamaik. Nah, di situ menarik sekali. Saya melihat yang pertama tata cara orang-orang Yahudi di sana waktu saya ke Israel. Mereka melaksanakan seperti yang orang Muslim laksanakan. Mereka bersahadat. Kita juga orang Muslim bersahadat. Mereka melakukan selota. Ya, kita sholat sama. Mereka melaksanakan puasa. Kita juga melaksanakan puasa. Mereka melaksanakan sedek atau sedekah. Kita juga melaksanakan sedekah. Mereka pergi ke Yerusalem dan kita pergi ke Mekah. Jadi dalam hal ini menarik bagi saya. Kok bisa sama? Terus how about Christianity? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya bertahun-tahun. Waktu itu saya ke Yerusalem tahun 2010. Nah, ini menjadi perenungan saya. Kenapa ada hal yang missing, yang tidak diteruskan? Justru missingnya di tengah. Di awal orang Jews melakukan itu, di Christianity itu hilang dan kembali ke Muslim dilakukan. Berarti something missing. Ini menurut pikiran saya dan penelusuran saya. Jadi saya semakin tergugah. Kenapa? Ada apa? Kalau memang betul Abraham adalah bapa segala orang percaya, berarti tidak ada masalah dengan Muslim, tidak ada masalah dengan Jews. Tidak ada masalah dengan Christianity. Tetapi kenapa ada hal yang missing? Ini yang menjadi perenungan saya. Dan ini menjadi satu perhatian bagi saya. Ini yang menjadi keinginan saya untuk tahu kenapa putus di tengah dan diteruskan oleh Muslim. Dalam hal ini Nabi besar kita sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Muhammad. Saya rasa begitu. Sebelum memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, apa pandangan Bapak terhadap Islam, Pak? Iya. Ya, tentunya kan kita dibesarkan dari keluarga Kristen, ya kan? Tentunya kan ada perbedaan. Dulu mungkin dari kecil dibilang, ya kenapa harus sholat pakai toa? Ya kan? Kenapa? Apakah Tuhannya tidak dengar? Itu pertanyaan-pertanyaan kita waktu kecil. Karena itu juga ada masukan dari orang-orang tua ya tentunya. Yang kedua, kenapa harus berbahasa Arab? Apakah Tuhannya tidak mengerti bahasa Indonesia?
Itu menjadi hal-hal yang pertanyaan. Dan kenapa begitu susah untuk harus berwudu dan segala macam. Nah, itu ada satu hal yang mendasar waktu itu. Kenapa kok Islam begitu pandangannya? Kenapa harus berbahasa Arab dan itu? Nah, kenapa harus berpuasa? Dan kenapa harus ini dan itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan waktu saya masih kecil ya, sebelum mengerti tentang Islam. Tetapi setelah kita belajar tentang Islam, justru itu perlu. Setelah saya jadi mualaf, justru itu perlu. Ya, karena saya melihat kenapa harus dipanggil dengan azan. Nah, ya karena memang diingatkan. Manusia ini sifatnya pelupa. Ya, kadang kita lupa. Kadang kita lupa makan, lupa belajar, apalagi sholat. Sering lupanya manusia. Alhamdulillah kita diingatkan dengan adanya azan. Ya, jadi azan itu sangat penting ternyata saudara. Ya. Yang kedua, kenapa harus berbahasa Arab? Ya kan? Ya memang surah-surahnya berbahasa Arab. Dan itu lahir di tanah Arab. Dan itu menjadi satu kesatuan. Ingat, satu kesatuan. Betapa indahnya sebuah sholat itu. Kenapa? Karena jam sholat itu sudah diatur. Dan ketika kita sholat, sebetulnya seluruh dunia sholat. Saudara bisa bayangkan, memang ada wib, ada wid, ada wita. Ada waktu-waktu yang lain toh tentunya. Tetapi pada jam yang sama, semua umat muslim melaksanakan sholat, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Jadi sebetulnya jam sholat itu udah putus saudara. Boleh waktunya berbeda. Mungkin di antara Jakarta sama Bandung beda dikit kan. Tapi rentetan-rentetan menit-menit yang berbeda itu kalau disambung sebetulnya sama. Itulah keindahannya. Nah, kenapa dia harus berwudu? Ya memang harus demikian. Ya, saya mempelajarinya ketika saya dulu berkata, saya pernah dulu khotbah juga saudara ya. Khotbah Kristen, saya katakan, lihat orang muslim. Dia mau sholat harus wudu. Saya bahas waktu itu tentang bagaimana membasuh tangan yang benar. Bukan asal air. Tetapi air ini menyucikan tangan kita supaya tangan kita ini tidak berbuat hal-hal yang negatif. Tangan ini harus mengerjakan yang benar. Bekerja dengan benar. Sama. Kita berkumur. Ingat itu mulut. Mulut mesti dijaga. Mulut harus menjadi berkah. Tidak boleh sembarangan berbicara. Makanya ada makna daripada wudu itu sendiri. Demikian tangan. Ya, dicuci supaya pekerjaan kita menjadi baik, menjadi benar. Demikian telinga. Telinga harus mendengar firman Allah, mendengar yang baik. Ya, jadi semua kaki pun demikian, harus kaki yang benar, berjalan di jalannya Allah. Jangan jalan sembarangan, seenak perutnya dewe. Nah, jadi itulah indahnya sebuah wudu itu sebetulnya. Ini kadang-kadang orang tidak paham. Saya pernah diprotes, kenapa khotbahnya kok tentang wudu? Emang itu. Karena orang Jewish juga, orang Yahudi juga melakukan wudu. Doa dia juga perlu membasuh. Bahkan Kristen Ortodok pun dia berwudu. Nah, jadi itu kira-kira. Ada nggak pengalaman atau peristiwa tertentu yang membuat Bapak tertarik belajar lebih banyak tentang Islam? Ya, tentunya saya melihat kehidupan rekan-rekan saya, umat muslim. Di muslim itu yang satu hal yang saya sangat banggakan, mereka itu satu. Umat muslim, umatnya Allah itu satu. Tidak melihat dia suku mana, dia tidak melihat kasta apa. Pengalaman yang paling hebat adalah ketika kita sholat. Dia mau jenderal, dia mau menteri, dia mau dokter, mau profesor, mau tukang beca. Ketika dia masuk, dia berwudu, dia masuk, dia buka tuh sepatu sendal, dia duduk, berdiri dengan saf yang sama, dipimpin mungkin imamnya hanya seorang PNS yang kecil, ataupun imamnya hanya ya biasa-biasa aja lah. Seorang pendeta yang telah mendalami ajaran Kristen bertahun-tahun memutuskan untuk memeluk Islam setelah menemukan kejanggalan dalam sejarah agama yang dia pelajari.
Hal ini membawanya untuk menggali lebih dalam tentang agama-agama lain, termasuk agama Islam. Saat membaca Al-Quran, ia menemukan kesalahan. Ternyata dia menemukan keselarasan, ketuhanan, dan kejelasan ajaran yang tetap terjaga sejak masa Nabi Muhammad SAW. Ia juga menjawab pertanyaan atas mendasar yang sebelumnya tak terjawab. Penekanan Islam ternyata pada... Tetapi semua bisa diatur, semua bisa teratur, dan semua bisa dipimpin. Artinya apa? Ada kerendahan hati. Umat muslim rendah hati, mau dipimpin, taat kepada imam. Meskipun imamnya mungkin pangkatnya lebih rendah. Dianya mungkin jenderal, mungkin imamnya kopral. Tapi tetap namanya sebuah agama, sebuah aturan. Itu makanya Islam lebih taat, lebih teratur. Nah, saya sangat terlihat, oh begini ternyata. Waktu dulu pernah saya lihat presiden sholat ya di Masjid Istiqlal. Imamnya berbeda, bukan presiden, tapi presiden harus ikut ketika ruku, semua ruku. Nah, itulah hebatnya muslim. Hebatnya muslim ya. Jadi persaudaraan muslim itu sangat luar biasa. Kemudian kalau ada kesusahan, orang muslim tidak bisa melihat saudaranya susah. Itu yang luar biasa. Dia tidak bisa. Karena memang agama Islam mengajarkan harus membantu, menolong semampu kita, sekuat kita. Ya, jadi nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh lihat orang susah. Itu hebat, itu pahala yang besar. Itu yang sangat. Ya, kadang-kadang orang kan tutup mata. Dia punya duit, lihat saudaranya susah, dia bilang, aduh saya nggak punya. Tapi orang muslim nggak boleh. Seorang muslim dia harus jujur. Dia mengerjakan sholat, dia memiliki sesuatu. Dia tahu hartanya adalah titipan Allah. Dan tidak ada yang kekal dengan hartanya itu. Jadi saya bersyukur sekali melihat tata cara kehidupan muslim. Ya, dan kehidupan-kehidupan yang lainnya tentunya. Bagaimana proses pencarian spiritual Bapak sebelum akhirnya menemukan Islam, Pak? Ya, jadi di samping dengan perjumpaan saya waktu perjalanan saya ke Yerusalem, saya bertemu dengan beberapa teman-teman. Waktu itu saya berbicara di sebuah pertemuan kami dulu di kantor. Ada Pak Haji, saya situ masih pendeta, beberapa teman-teman berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman, tentang bagaimana nanti, siapa sih sebenarnya nanti datang akhir zaman. Ya, jadi di situ dari orang muslim berkata bahwa nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun mengalahkan Dajjal. Nah, saya berpikir, waktu itu saya bilang Yesus akan datang kali kedua. Yahudi berkata Mesias. Wah, saya berpikir juga di situ. Kalau ini memang orangnya sama, pribadinya sama, why not? Why not? Saya semakin termotivasi. Berarti Islam itu tidak ada yang salah, saya bilang. Semua dia jujur, terkonfirmasi, saya bilang. Nah, di situ saya mulai merenung tuh. Itu tahun 2014. Saya mulai merenung perkataan itu. Kami bicara sampai jam 3 pagi. Dan kami sangat seru sekali di situ bahwa kalau memang Isa alaihissalam nanti akan mengalahkan Dajjal, udah tepat. Wah, berarti kejujuran daripada Islam dalam hal ini Al-Quran, ya. Di samping itu Al-Quran jujur. Jujurnya apa? Ditulis semua dari mulai Taurahnya, ya kan, Injilnya, ya kan, surah-surahnya, dan itu tidak ada yang ditutupi. Setelah berjalannya waktu sangat lama dari 2010, 2011, 2012, beliau akhirnya mengadakan berdiskusi tentang Trinitas. Dia mengatakan Allah itu Esa, dia setuju, beliau. Tetapi di Trinitas ini ada yang janggal menurut beliau. Dia berdiskusi dengan teman akrabnya. Bahkan kata
kata Isa Al-Masih di situ cukup banyak, lebih banyak ya disebutkan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menjadi konfirmasi juga buat saya. Jadi ternyata Al-Quran lebih jujur membuka semua sejarah dan segala macam. Saya rasa begitu. Apakah ada nilai atau ajaran Islam yang sangat yang Bapak ke-trigger dengan Islam itu, Pak? Jadi saya memutuskan menjadi seorang mualaf tentunya ada trigger. Seperti api, ya, api itu kalau tidak ditrik sama percikan dia tidak akan menimbulkan api. Nah, demikian saya punya pengalaman. Yang pertama, saya punya sahabat dulu di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Dia memberikan satu buku, A Guide to Muslim. Buku itu diberikan kepada saya tahun 2011. Saya pegang buku itu. Di mobil saya bawa, di tas saya bawa, di rumah saya taruh. Cuma saya taruh, tidak saya baca. Karena saya Kristen. Nah, setelah itu ini buku kan mendampingi saya terus. Saya tidak sadar buku ini ada di tas saya, ada di jok mobil dan segala macam. Nah, setelah saya memang udah lama juga 2010, 2011, 2014 dan lain-lain, tentunya ada sebuah diskusi dengan seorang teman saya, sahabat saya. Ya, saya harus jujur, dia seorang teman sekolah saya. Dia seorang muslimah ya, perempuan. Dia hanya bilang sama saya tentang Trinitas. Dia berkata bahwa Allah itu satu. Saya setuju, Allah itu esa. Dia bilang, no. Once. Ahad. Echad. Satu. Saya mulai bilang, iya. Satu dalam, stop. Kita diskusi stop sampai sini. Tolong, kamu baca surat Al-Ikhlas. Kamu baca Al-Fatihah. Kamu baca surat-surat pendek dulu. Ya, itu aja dulu. Renungkan, kaji. Kamu seorang pendeta, kamu seorang doktor. Kamu bisa baca itu aja. Diskusi itu tertutup, langsung putus. Kami hanya diskusi makan, biasa. Nah, sampai selesai pulang masing-masing, kebetulan sahabat saya ini udah 36 tahun ya, 36 sahabat masih SMP. Nah, SMP SMA ya. Jadi saya merenung, saya bilang, saya mulai buka Al-Fatihah. Saya buka surat Al-Ikhlas. Saya renungkan, saya mendapatkan sesuatu di situ. Bahwa dalam surat Al-Fatihah ini sudah termaktub semua isi Al-Quran sebetulnya. Ya, tentang siapa Allah itu. Dan bagaimana dia memelihara kita, menjaga kita. Dan dia memiliki kekuasaan yang penuh atas alam semesta dan segala macamnya. Termasuk keesaannya. Keesaannya dalam surah Al-Ikhlas. Nah, setelah saya baca, saya mendapatkan sesuatu. Saya telepon lagi dia. Semua yang kamu bilang sama saya, sudah. Saya baca dan tidak ada yang salah. Oh gitu, tidak ada yang salah, tidak. Terus kamu gimana? Hatimu gimana? Ya saya happy, saya bilang. Happy. Oke, silakan. Terus saja. Nah, akhirnya setelah itu, biasalah saya baca-baca yang tadi itu, A Guide to Muslim. Akhirnya saya baca itu tentang kehidupan seorang Muslim, kehidupan seorang perempuan Muslim, kehidupan segala macam. Ini menarik. Karena satu hal di Islam ini yang paling saya sangat suka itu tidak boleh namanya ada kemunafikan. Beliau disuruh oleh temannya untuk mempelajari kitab Al-Quran. Suruh membaca surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Itu waktu beliau berdiskusi dengan temannya. Lalu beliau merenung, mulai membuka Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Direnungkan. Di situ beliau syukur tulus ikhlas mendapatkan sesuatu.
surat Al-Ikhlas itu dikatakan sudah berisi sebagian besar dari di dalam Al-Quran. Kekuasaan penuh di alam semesta, termasuk keesaannya. Jadi beliau itu mulai mendapatkan hidayah di dalam surat Al-Ikhlas ini. Lalu setelah itu beliau telepon lagi ke temannya untuk mempelajari lebih dalam. Nah, Islam itu iya udah, iya, tidak. Ya, jangan iya di belakang tidak. Jangan iya pura-pura tidak. Cuma gitu di Islam. Nah, saya mulai tertarik. Dan akhirnya saya ketrik sama teman saya ini. Setelah saya makin mendalam, tentunya masalah ini menjadi memblow up. Keluarga tahu, segala macam tahu. Sehingga ada tekanan dari keluarga tentunya ya, dari keluarga. Nah, ada tekanan-tekanan keluarga ini membuat saya semakin agak down pada itu. Saya down, saya sakit, saya drop. Nah, ketika saya drop karena saya memikirkan surah-surah ini dan saya drop, dia mulai berkata, coba kamu istighfar. Kamu istighfar. Saya istighfar. Saya mulai tenang waktu itu. Saya mulai tenang. Ayo bangkit. Kamu jangan melihat masa lalumu dulu, tapi lihat masa yang depan. Saya berkata bahwa saya juga bukan orang benar, bukan orang baik. Tetapi dengan mempelajari Islam, saya mau bertobat. Saya mau menjadi orang yang hidup baru lagi secara Islam. Nah, ketika saya mulai pulih, setelah istighfar, nah ketika itu ada hampir seminggu saya merasakan gejolak di dalam pribadi saya, di dalam batin saya. Saya nggak bisa tidur. Saya bertanya langsung, ya Allah, apa maksud semua ini? Saya tanya, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? 1 minggu saya nggak jelas tidurnya. Tapi ketika hari terakhir, saya mantapkan hati, saya tenang, dan saya berkata sama teman saya, I am login. Saya bilang I am login. Ya. Oh, dia senang ya. Dia senang. Nah, setelah itu, ketika saya bilang I am login, ada sesuatu yang luar biasa yang saya rasa ini bukan secara kebetulan, tapi settingan Allah. Dia bilang begini, sementara saya di mobil, hari ini juga kamu pergi ke masjid, temui ustadz, ya, sebuah masjid, temui ustadz, di sana kamu ceritakan apa maksud dan tujuanmu dan apa yang membuat kamu ingin masuk Muslim, menjadi Islam. Saya tanpa pikir panjang lagi, saya pergi ke sebuah masjid di kota Bogor. Saya tiba-tiba masuk, saya ketok, assalamualaikum. Ya, gimana Pak? Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Saya mau mendaftar menjadi mualaf. Wow, katanya. Tunggu Pak, saya lihat dulu ustadznya, katanya. Ternyata jadwal ustadz tidak ada hari itu. Bapak tunggu aja Pak ya. Saya mau cek lagi katanya. Saya tunggu di ruang tunggu. Tapi ketika itu ada seorang laki-laki datang. Bapak cari siapa? Saya cari ustadz. Oh, saya ustadznya katanya. Alhamdulillah. Nah, ketika itu saya berbicara, ustadznya bilang sama saya, sebenarnya Pak, hari ini saya tidak ada jadwal untuk ke masjid ini. Tapi saya diperintahkan Allah ke sini. Saya nggak tahu mau ketemu siapa. Ini settingan daripada Allah. Di situ saya menangis. Saya mencucurkan air mata bahwa omongan dari teman saya mengatakan saya pergi ke masjid. Dan di sana juga Allah mengkonfirmasi dengan ustadz masuk bertemu dengan saya. Nah, ketika itu saya mulai bercerita. Dia bilang, ya saya udah tahu Pak. Ustadznya juga nangis waktu itu. Nama kebetulan waktu itu ada keluarga yang sakit. Jadi saya tunda. Jadi saya akhirnya bersahadatnya 2-3 hari kemudian gitu. Jadi itu yang membuat saya memeluk agama Islam. Ya.
Apa yang paling sulit Bapak hadapi saat pertama kali memeluk Islam, Pak? Iya, yang paling sulit sebetulnya adalah beradaptasi dengan keluarga, ya kan? Terus terang, ya saya seorang ulama juga dulu ya, pendeta. Berat, artinya semua juga memandang sebelah mata. Satu, yang kedua, ya mungkin mereka merasa bagaimana kan? Perasaannya, kok bisa dia begini, kok bisa begitu. Jadi tentunya penerimaan udah mulai tidak seperti dulu. Terus yang berat kemudian adalah ya biasalah kalau mualaf ini kan ancamannya banyak dari keluarga, ya kan, tentang ekonomi lah, tentang inilah, semua dipotong lah, semua inilah, semua di stop lah. Emang berat pada waktu itu. Tapi saya percaya bahwa saya menjalankan kehidupan muslim saya dengan saya sholat dan melakukan semua apa yang menjadi perintahnya dan apa yang menjadi larangannya, saya kuat. Sebetulnya hampir juga, artinya ya sebagai manusia ya, yang biasa pegang uang, yang biasa punya uang, tiba-tiba di stop semua sama keluarga. Nah, tapi alhamdulillah Allah itu memelihara saya. Tadi itu merupakan kesaksian dari salah satu seorang mu'alaf yang bernama Syukur Tulus Ikhlas. Beliau tadinya adalah beragama Kristen. Lalu beliau seorang pembuka agama dan pendeta. Namun dengan seiringnya perjalanan waktu, beliau berhasil atau menemukan hidayah untuk memeluk agama Islam. Masya Allah ya sahabat, bagaimana kita bisa melihat atau menilai perjuangan dari seorang Kristen ingin mengetahui apa yang dipelajari di dalam Islam. Bagaimana tanggapan sahabat semuanya yang selaku orang Islam? Apakah beliau benar-benar mendapatkan hidayah seketika atau dengan proses yang sangat panjang? Mari kita doakan terus, semoga beliau tetap istiqomah iman Islamnya dan tetap teguh pada pendiriannya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Ada banyak kekurangan, kehilafan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku.